Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nahwal Fadila dengan NIM 2010851016 yang berasal dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas. Di sini saya akan mempresentasikan seminar hasil saya yang berjudul Kepentingan Nasional Amerika Serikat melalui kebijakan veto dalam bidang keamanan PBB studi kasus Israel Palestina. Bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang itu, kebijakan luar negeri suatu negara mencerminkan situasi politik dalam negerinya dan dipengaruhi oleh perubahan dinamis dalam lingkungan regional dan internasional. Hal ini terlihat dari penerapan politik luar negeri Amerika Serikat dalam hubungannya dengan dunia atau mewujudkan kepentingan nasional Amerika Serikat. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat selalu bersifat dinamis, bergantung pada kebijakan yang disesuaikan dengan kepentingan nasionalnya. Aktor yang menentukan kebijakan luar negeri Amerika Serikat termasuk Kongres dan Presiden. Kebijakan luar negeri AS pada awal abad ke-21 dinilai cenderung lebih memperkuat peran hegemonik AS di dunia dibandingkan sebelumnya. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan supremasi AS di segala bidang dengan segala cara. Amerika Serikat memiliki pengaruh ekonomi, politik, dan militer yang sangat besar di seluruh dunia. Untuk saat ini, Amerika Serikat merupakan bagian yang sangat diperlukan di PBB. Amerika Serikat memiliki kekuatan ekonomi dan militer di dunia. Amerika Serikat juga memberikan kontribusi keuangan terbesar bagi PBB dan memiliki suara yang signifikan dalam menentukan arah kebijakan PBB dan alokasi sumber daya. Amerika Serikat dan PBB sulit dipisahkan karena hubungannya yang erat antara keduanya dan peran penting Amerika Serikat dalam organisasi tersebut. Amerika Serikat adalah anggota penting yang memberikan kontribusi besar dalam anggaran, memiliki pengaruh politik yang besar, dan berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan keamanan global melalui organisasi tersebut. Sebagai anggota tetap, Amerika Serikat memiliki hak veto yang memungkinkannya untuk memblokir setiap resolusi Dewan Keamanan yang diusulkan, termasuk resolusi terkait dengan sanksi internasional, intervensi militer, dan tindakan lainnya. Hak ini memberikan Amerika Serikat kekuatan besar dalam mempengaruhi keputusan-keputusan Dewan Keamanan. Alasan utamanya adalah untuk mencegah bangsa-bangsa kembali menjadi korban keganasan dan ingin menempatkan hubungan internasional sejak saat itu di atas dasar hukum. AS juga menggunakan vetonya pada tahun 2021, yang mana saat itu konflik antara Israel dan Hamas memanas di Gaza. Amerika Serikat memveto beberapa resolusi menyuarakan penghentian kekerasan dan gencatan senjata. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan bahwa resolusi tersebut tidak cukup menekankan hak Israel untuk mempertahankan diri dari serangan Hamas. Tentunya hal ini bertolak belakang dengan tujuan Amerika Serikat dan peran yang diambilnya dalam internasional sebagai pencipta kedamaian di dunia. Dampak yang dikeluarkan dari keputusan veto tadi menunjukkan peningkatan kekerasan dan kerugian besar di pihak Palestina. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat selalu bersifat dinamis, bergantung pada kebijakan yang disesuaikan dengan kepentingan nasionalnya. Amerika Serikat memiliki pengaruh ekonomi, politik, dan militer yang sangat besar di seluruh dunia. Amerika Serikat dan PBB sulit dipisahkan, dan hak veto merupakan hak khusus yang diberikan 5 negara anggota tetap. Selanjutnya itu ada pertanyaan penelitian. Apakah penggunaan hak veto Amerika Serikat di sidang keamanan PBB terkait konflik Israel-Palestina bagian dari kepentingan nasional AS? Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tindakan Amerika Serikat bagian kepentingan nasional dalam hak veto sidang Dewan Keamanan PBB studi kasus Israel-Palestina. Manfaat penelitian yaitu secara akademik memberi sumbangsi dalam perkembangan studi hubungan internasional dalam kajian kebijakan luar negeri dan diharapkan dapat menambah pemahaman tentang bagaimana keanggotaan permanen Dewan Keamanan PBB. Secara praktik, penelitian ini dapat membantu memahami lebih dalam tentang dinamika politik internasional, menganalisis kebijakan bagaimana hak veto mempengaruhi pengambilan keputusan di PBB. Tinjauan pustaka yang diambil itu menurut Ambrose Monboy, Nembo,
dengan judul How Foreign Policy Impact the International System. Yang kedua itu Sekawi Reta Sebatu yang berjudul The Effect of United Nations Security Council Veto Power on Stability of States. Oke, Study of Syria and Neighbor. Yang ketiga yaitu Malik Mortadai dengan judul A Qualitative Study on the Impact Geostrategic Interest of the Veto Power as on the UN decision to intervene in Libya and the non-intervention in Syria. Keempat, Dr. Marcia Deni, The Effect of the United States and Russia Veto Power on the United Nations Security Council Ability to Protect Human Rights. Yang kelima itu Aditya Gama, Indonesia Attitude in Conflict Resolution, Moving the Capital of Israel from Tel Aviv to Jerusalem at the United Nations pada tahun 2014 sampai 2019. Kerangka konseptual yaitu konsep yang digunakan peneliti yaitu national interest. National interest menurut Sauwahu yaitu nasional berarti masyarakat untuk sebuah negara. Interest berarti keuntungan dan manfaat baik itu material maupun non-material. Jika intensi dari istilah ini sederhana dan jelas, perluasannya mengandung komponen-komponen yang sangat berbeda. Sebagian besar orang akan setuju bahwa keamanan nasional, keuntungan ekonomi, status internasional, dan pengaruh budaya merupakan hal-hal yang menonjol. Dalam definisi ini, komponen-komponen kepentingan nasional tidaklah cukup untuk menentukan apakah suatu kebijakan tertentu merupakan kepentingan nasional atau tidak. Di sini ada 4 faktor kepentingan nasional menurut Sauwahu, yaitu ada player, preference, prospek, dan power. Metode penelitian yaitu jenis penelitian kualitatif, dan penelitian deskriptif analisis. Batasan penelitian yaitu 2018 sampai 2023. Metode penelitian dari unit dan level analisis. Unit analisis sendiri yaitu kebijakan veto AS dalam konflik Israel-Palestina, dan unit eksplanasi yaitu kepentingan nasional Amerika Serikat. Teknik pengumpulan data bersumber dari data sekunder, data didapatkan dengan literatur review, dan data dapat ditemukan di artikel, buku, website, dan sumber lain. Teknik analisis data yang menurut Miles Huberman berpendapat bahwa teknik analisis data terdiri atas 3 langkah yang terjadi dalam waktu bersamaan. Yang pertama ada reduksi data, yang kedua penyajian data, dan yang ketiga ada penarikan kesimpulan dan verifikasi. Selanjutnya itu ada sistematika penulisan. Pada kali ini, bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 yaitu kebijakan luar negeri Amerika Serikat, bab 3 peran Amerika Serikat di PBB, bab 4 analisis kepentingan nasional Amerika Serikat melalui kebijakan veto dalam sidang keamanan PBB. Dan yang terakhir itu bab 5 penutup. Pada kali ini, saya akan membahas bab 2 yang berjudul Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat. Kebijakan luar negeri adalah implementasi politik luar negeri suatu negara yang berfokus pada kepentingan nasional, yang merupakan kombinasi dari berbagai kepentingan masyarakat, kesejahteraan rakyat, adalah tujuan dari kebijakan luar negeri yang dibuat oleh suatu negara. Amerika Serikat mempertimbangkan perubahan dunia, domestik, dan internasional saat membuat kebijakan luar negerinya. Politik Amerika Serikat pada dasarnya berurusan dengan nilai-nilai dan perbedaan nilai-nilai antara individu, kelompok, dan bangsa. Berbagai definisi politik membuktikan tempat sentral yang dimainkan oleh nilai-nilai dalam kehidupan politik. Misalnya, ilmuwan politik Harold Laswell telah menulis bahwa politik adalah studi tentang pengaruh yang berpengaruh dalam sebagian besar dari apa yang untuk didapatkan. Nilai-nilai dan keyakinan Amerika Serikat memiliki konsekuensi penting bagi kebijakan luar negerinya karena Amerika Serikat mengadopsi sistem politik demokratis, mengembangkan nilai-nilai libertarian dan egaliter yang kuat serta percaya pada primasi kebijakan domestik dibandingkan kebijakan luar negeri. Dua tradisi penting dengan cepat muncul, penekanan pada isolasionisme dalam keputusan mengenai keterlibatan di luar negeri dan penekanan pada prinsip moral dalam membentuk keterlibatan tersebut. Salah satu peran kebijakan luar negeri AS sebagai alat mengelola hubungan antara
antar negara, yaitu dengan cara diplomasi digital, yang mana fokus utama pemerintah negara adalah hubungan antara tujuan nasional dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapainya. Diplomasi digital adalah metode yang digunakan oleh negara untuk mencapai tujuan diinginkannya. Definisi lain dari digital adalah penggunaan web, teknologi, informasi, dan komunikasi, dan alat media sosial dalam kegiatan diplomatik untuk melaksanakan tujuan kebijakan luar negerinya. Selanjutnya itu kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah. Pada kali ini, kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah utamanya mengenai konflik antara Israel dan Palestina menjadi suatu yang sangat krusial semenjak adanya rancangan Kedutaan Besar Yerusalem atau sering disebut Yerusalem Embassy ACT 1995 yang disahkan oleh Kongres ke-104 pada bulan Oktober 1995. Setiap presiden Amerika Serikat memiliki karakter yang berbeda-beda. Perbedaan itu terlihat melalui tindakan dan keputusan kebijakan luar negeri yang mereka ambil saat mereka menjabat sebagai presiden Amerika Serikat. Pada masa pemerintahan Bill Clinton menandatangani rencana undang-undang kedutaan besar tersebut. Kebijakan luar negeri AS terhadap konflik Israel dengan Palestina utamanya mengenai isu Yerusalem pada pemerintahan Trump. Selanjutnya, keputusan Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel mendapat kecaman dari dunia Arab, Eropa, dan dari belahan dunia lainnya. Dan juga itu jadi masalah-masalah negara Islam terutama bertindak sebagai melalui organisasi kerjasama Islam yang disebut dengan OKI untuk mengadakan pertemuan darurat Istanbul pada tanggal 13 Desember 2017. Selanjutnya itu ada kepentingan Amerika Serikat, konflik Israel-Palestina, kepentingan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Kepentingan AS di Timur Tengah merupakan wilayah strategis karena dilalui oleh jalur perdagangan, darat, laut, serta Timur Tengah terletak di antara tiga benua, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Selain itu, kandungan minyak yang melimpah berada di sana. Kepentingan AS dengan kelompok kepentingan di pemerintahan, yaitu dengan kelompok AIPAC, yang bertujuan untuk menggunakan berbagai cara, finansial maupun politik, untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri, terutama konflik Israel-Palestina. Kepentingan AS dengan Israel dalam hubungan bilateral yang kuat terdiri dari bantuan militer, pengembangan teknologi militer, penjualan senjata, latihan bersama, dan pertukaran informasi. Kepentingan Amerika Serikat dengan Palestina saat pemerintahan Trump untuk perdamaian abadi Israel dan Palestina yang disebut dengan Trump Peace Plan. Selanjutnya itu ada bab 3 dengan judul Peran Amerika Serikat. Yang pertama yaitu peran Amerika Serikat di PBB. Sejarah keterlibatan Amerika Serikat di PBB yaitu sejak didirikan pada tahun 1945, PBB penuh dengan kemajuan dan PBB telah beradaptasi dengan latar belakang geopolitik yang selalu berubah seperti Perang Dingin tahun 1990-an yang tidak stabil, pergantian milenium, 11 September, dan kebangkitan kekuatan baru. Amerika memiliki peran yang sangat sentral dan berpengaruh dalam PBB sebagai salah satu pendiri PBB dan anggota tetap Dewan Keamanan. Sejak berdirinya PBB, Amerika Serikat telah berperan penting dalam menetapkan agenda global dan menangani masalah internasional. Amerika Serikat dan PBB telah menjadi bagian penting dalam program Marshall Plan. Amerika Serikat memiliki posisi yang sangat strategis dan berpengaruh di Dewan Keamanan PBB yang mempunyai hak veto. Selanjutnya itu hak veto di Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan PBB adalah organ utama yang menangani masalah perdamaian dan keamanan internasional. Di antara 15 anggota tersebut, ada 5 anggota tetap, yaitu Tiongkok, Amerika Serikat, Inggris, Rusia, dan Prancis. Sementara anggota lainnya itu anggota tidak tetap. Penggunaan hak veto oleh negara anggota tetap telah mengganggu proses keputusan Dewan Keamanan PBB dan upaya perdamaian di Timur Tengah.
Beberapa kali mereka menggunakan hak veto untuk menolak resolusi yang mendukung hak Palestina untuk menjadi negara sendiri dan menghentikan okupasi Israel di wilayah tersebut. Selanjutnya itu ada Amerika Serikat dan konflik Israel-Palestina. Yang pertama, sejarah konflik Israel-Palestina, yaitu tentang konflik Arab-Palestina dan Israel telah menjadi masalah kontemporer. Perbedaan agama bukanlah alasan perselisihan antara kedua konflik tersebut. Sebab konflik itu dimulai dengan hak atas tanah. Konflik bermula ketika gerakan Zionisme atau nasionalisme Yahudi yang dipopulerkan oleh seorang jurnalis bernama Austria muncul di Eropa yang sebelum tahun 1920-an. Masyarakat Yahudi berpindah dari Eropa ke Timur Tengah sebagai akibat dari gerakan ini. Ada juga pun beberapa usaha PBB yang dilakukan dalam perdamaian itu. Ada resolusi 242 Dewan Keamanan PBB, ada perjanjian perdamaian Camp David, ada perjanjian Oslo pada tahun 1993. Israel mendapat dukungan dan bantuan dari AS terhadap konflik tersebut. Bantuan tersebut yaitu ada kerjasama militer, dan AS juga mendukung Israel yang signifikan seperti bantuan keuangan, pengembangan teknologi militer, dan kolaborasi strategis. Tujuan ini adalah untuk menjaga keamanan Israel di wilayah yang tidak stabil. Selanjutnya ada posisi Amerika Serikat terhadap konflik Israel-Palestina. Pada masa pemerintahan Biden, pintu diplomasi Amerika Serikat terbuka kembali untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Pada masa pemerintahan Biden, pembicaraan tingkat tinggi pertama antara AS dan Palestina terjadi antara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yaitu Anthony Blinken dan Presiden Mahmud Abbas yaitu Presiden Palestina. Dalam percakapan tersebut, Amerika Serikat mendukung hak Israel untuk mempertahankan diri dari serangan Hamas. Meskipun Amerika Serikat juga mengatakan Israel berhak untuk mempertahankan diri dari serangan yang dilakukan oleh Hamas. Dalam upaya tersebut, Biden membuat penyelesaian konflik itu dengan secara baik, dan posisi AS dalam konflik Israel-Palestina di PBB mencerminkan komitmennya terhadap hubungan khusus dengan Israel. Penggunaan veto oleh Amerika Serikat dalam konflik Israel-Palestina. Yang pertama itu ada dasar hukum dan politikal penggunaan veto oleh Amerika Serikat. Dengan hak veto secara keseluruhan hanya sebagai draft saja yang tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat, dan demikian rancangan itu tidak dapat dijalankan. Dan yang kedua, draft resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengecam tindakan Israel telah banyak diveto oleh Amerika Serikat. Berdasarkan informasi tersebut, walaupun Israel melakukan kesalahan, Amerika Serikat cenderung mendukungnya. Selanjutnya itu penggunaan veto oleh Amerika Serikat. Dalam hal ini, Amerika Serikat menggunakan hak vetonya pada 7 Oktober 2023 terhadap resolusi Dewan Keamanan yang meminta gencatan senjata langsung di jalur Gaza. Tujuan dan alasan Amerika Serikat memveto itu menganggap resolusi tersebut tidak seimbang karena gagal mengutuk serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Dampak veto Amerika Serikat terhadap perdamaian tersebut yaitu mendapat kritik dari negara-negara internasional, termasuk negara Arab yang menyebutnya sebagai metode Amerika Serikat untuk menangani pelanggaran hukum internasional. Baik, selanjutnya ada bab 4 dengan judul Analisis Kepentingan Nasional Amerika Serikat melalui kebijakan veto dalam sidang keamanan PBB. Yang pertama itu ada players sebagai presiden dan kongres sebagai aktor pengambil kebijakan. Apa itu kebijakan luar negeri seringkali dibentuk dan kadang ditentukan oleh faktor objektif, tetapi selalu dibuat oleh pelaku subjektif. Kebijakan luar negeri bervariasi tergantung negara dan waktu. Ini terutama berlaku untuk Amerika Serikat yang didefinisikan oleh lingkungan yang aman dan sistem demokrasinya. Keseimbangan kekuasaan antara Kongres dan Presiden dalam proses kebijakan tak dinamis artinya hubungan tersebut selalu dalam keadaan berubah, bahkan terkait kebijakan luar negeri yang umumnya dianggap didominasi oleh Presiden. Hubungan veto dan dengan Presiden sebagai aktor utama dalam kebijakan luar negeri, yang mana konstitusi memberikan Presiden beberapa kekuasaan yang disebutkan untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri. Hubungan antara veto dan peran Presiden sebagai aktor utama dalam kebijakan luar negeri adalah bahwa Presiden dapat langsung mempengaruhi kebijakan luar negeri ketika memiliki dukungan domestik yang kuat dan pengakuan internasional.
Presiden juga sebagai kepala eksekutif dan panglima tertinggi dalam kebijakan luar negeri. Hubungan antara veto dan peran Kongres sebagai aktor utama kebijakan luar negeri itu, Presiden dapat menggunakan hak veto untuk menolak kebijakan luar negeri yang dibuat Kongres. Namun, Kongres hanya dapat mengesampingkan veto jika Kongres memiliki mayoritas 2/3, yaitu Senat dan Dewan Perwakilan. Yang selanjutnya itu ada preference kebijakan veto Amerika Serikat dalam sidang keamanan PBB. Yang pertama itu ada dalam keamanan nasional untuk perlindungan terhadap ancaman eksternal dan internasional. Hak veto digunakan oleh anggota tetap Dewan Keamanan, yaitu Amerika Serikat, untuk melindungi keamanan strategisnya dan mendukung aliansi pentingnya. Seperti Amerika Serikat memveto resolusi gencatan senjata dalam konflik sama Israel pada 7 Oktober 2023. Dan yang kedua itu manfaat ekonomi. Amerika Serikat memveto untuk melindungi dan memajukan kepentingan ekonomi seperti perdagangan, akses sumber daya, dan keberlanjutan investasi global. Yang ketiga yaitu ada status internasional. Status internasional yang mana negara bertindak untuk mempertahankan statusnya di komunitas internasional. Dan yang keempat ada pengaruh budaya. Pengaruh budaya politik Amerika Serikat yang mendukung hubungan dekat dengan Israel melalui kelompok-kelompok yang mendorong kebijakan pro tingkat politik. Dan yang ketiga ada itu prospek dinamika kepentingan nasional Amerika Serikat. Yang pertama itu ada keamanan. Biden menyatakan dalam sidang ke-76 Majelis Umum PBB bahwa cara terbaik untuk menjamin masa depan Israel yaitu dengan hidup berdampingan dengan Palestina yang layak, berdaulat, dan demokratis menggunakan two-state solution atau solusi dua negara. Yang kedua itu ada damaian. Palestina telah lama untuk berjuang mendapatkan kemerdekaan dan ingin bergabung ke dalam PBB, namun hak veto AS menghalangi upaya Palestina untuk bergabung tersebut. Dan terakhir adalah hegemoni, yaitu status quo. Adanya pelanggaran di Masjid Al-Aqsa menetapkan bahwa Muslim memiliki hak eksklusif untuk beribadah di Masjid Al-Aqsa. Yang keempat yaitu power sebagai alat strategis kepentingan nasional Amerika Serikat. Pertama, dari segi geografi dan populasi, Amerika Serikat ingin mengambil beberapa wilayah di Timur Tengah, karena Timur Tengah memiliki minyak bumi terbesar di dunia. Selain itu, berada di persimpangan tiga benua, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Negara Timur Tengah seperti Turki, Israel, dan Palestina memiliki cadangan minyak yang besar karena ekonomi dalam negeri Amerika Serikat sangat bergantung pada minyak bumi. Kebutuhannya yang sangat tinggi. Dan juga ada ekonomi dan militer. Israel mendapatkan bantuan ekonomi dan militer dari Amerika Serikat, sedangkan Palestina hanya mendapatkan bantuan ekonomi, yaitu bantuan kemanusiaan. Yang terakhir itu keinginan rakyat dan aliansi internasional. Keinginan rakyat Amerika Serikat terutama pada kelompok lobby seperti pro-Israel, seperti AIPAC, dan pro-Palestina, yaitu ada BDS, itu Boycott, Divestment, dan juga aliansi internasional bagaimana AS perlu melindungi kepentingan Israel di tingkat internasional karena hubungan bilateral yang kuat dengan Israel. Yang kelima yaitu analisis kepentingan nasional Amerika Serikat. Dari 4 indikator di atas dapat dianalisis bagaimana kepentingan nasional AS melalui kebijakan veto dalam sidang keamanan PBB. Dari 4 indikator tersebut, Amerika Serikat menggunakan hak veto untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Dalam mencapai kepentingan nasionalnya, Amerika Serikat menggunakan hak veto yaitu beberapa faktor, 4 faktor, yaitu dari presiden, preference, prospect, dan power. Yaitu beberapa indikator tersebut untuk mencapai kepentingan nasionalnya, Amerika Serikat memveto kebijakan-kebijakan tersebut. Dan yang bab 5 itu ada penutup. Kesimpulan itu kebijakan luar negeri suatu negara menciptakan situasi politik untuk lingkungan regional dan internasional. Hal ini terlihat kebijakan AS dalam hubungannya dengan dunia mewujudkan kepentingan nasional. Kebijakan hak veto dalam konteks Israel Palestina melindungi Israel dan
posisi dominan AS di Timur Tengah. Oleh karena itu, kebijakan ini menunjukkan bahwa kepentingan nasional Amerika Serikat melibatkan pertimbangan ideologi dan diplomatik yang lebih luas selain aspek militer dan ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan veto Amerika Serikat dalam konteks ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kepentingan nasional dibentuk dan dipertahankan dalam lingkungan internasional yang benar tantangan. Yang terakhir itu saran, berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, pada dasarnya penelitian ini telah berjalan dengan baik, namun dirasa sangat perlu dan dibutuhkannya pengemukaan saran yang dibutuhkan untuk penelitian selanjutnya agar menjadi lebih baik lagi. Adapun saran yang diberikan untuk penelitian berikutnya, yang pertama itu sebaiknya pada penelitian berikutnya dilakukan kembali pentingnya untuk memperkuat mekanisme di Dewan Keamanan PBB yang dapat mengurangi dominasi hak veto negara anggota tetap, sehingga keputusan yang diambil lebih mencerminkan keadilan. Kedua, para pemangku kebijakan internasional diharapkan untuk lebih aktif mendorong penyelesaian konflik Israel-Palestina yang adil dan inklusif dengan mempertimbangkan keadilan dan penghormatan hak asasi manusia. Baiklah, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.